Sampai saya nangis di situ dengan adik-adik saya, dengan Sekirwan, sampai saya nangis. Lagi bawa kambing, Mang, hujan, lewat alas, itu nggak tahu jalan. Padahal udah deket. Tahu-tahu ada nenek-nenek datang. Itu bawa lampu dian itu loh, Mang. Astagfirullahaladzim. Berarti kita ini diketerin loh, Mang. Lagi susah diketerin di hutan. Saya ingat dan saya juga melihat Betara Karang itu dibuka, besarnya itu serok samsu. Dibuka, dia kayak berdiri. Terus darah itu nggak sampai 15 menit habis. Bambu segini itu dibikin rajut kayak kotak kayak gini. Bikin kotak, itu dalamnya apa? Uang semua. Saya masih ingat ucapannya mereka. Dengan Gunung Kawi hampir sama atau Beda. Kemukus? Beda. Kalau Gunung Kemukus kan harus ada pasangan. Kalau ini nggak ada pasangan. Di keheningan malam lereng Gunung Serandil, tampak beberapa pria yang sedang gundah, mencari kekayaan dari jalan tak kasat mata. Berharap pesugihan jadi jawab atas segala derita. Dengan hati gelisah, berbisik meminta restu semesta agar hajat yang diinginkan bisa terlaksana. Namun di balik ritual gelap yang sedang dijalaninya, ada ujian berat yang harus dilalui oleh teman Mas Tato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini Mang Yai dan tim masih berada di Cilacap, wilayah Cilacap, tepatnya di Kecamatan Kroya ya. Narsum kita hari ini namanya Mas Tato nih, tapi kelihatannya nggak ada tato tapi namanya Tato ya. Tato. Apa kabar Mas Tato? Alhamdulillah baik, Mang, sehat, Mang. Mas Tato ini katanya, bukan katanya, aslinya mungkin ya, itu berkecimpung di wilayah Gunung Serandil ya. Ya, Betul ya? dikatakan gitu, Mang. Bisa dikatakan sebagai seorang kuncen, tapi nggak mau disebut kuncen ya. Nggak mau, masih muda. Masih muda. Ini usianya sebenarnya sudah lumayan loh sobat. Sudah kepala 5 tapi masih gagah ya. Nah Mas Tato punya kisah juga di tahun 2012. Ya. Waktu itu menolong orang nih ya. Tapi malah jadi kena sialnya begitu ya. Sampai kena imbasnya jadi sedih gitu ya Mas Tato ya. Bagaimana kisahnya nanti kita dengarkan bersama ya. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya, ini kisahnya menarik ya. Selain akan mengetahui apa itu Gunung Serandil dan mengetahui petualangan hidup dari Mas Tato. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Tato. Awalnya itu saya itu di Serandil, salah satu itu saya ada teman ya, bukan tamu, teman. Kalau tamu itu tak anggap teman semua. Itu posisi lagi jaroh di Gunung Serandil. Lah kebetulan itu saya ada teman yang tidak disangka mencari saya. Nah orang itu ada 8 orang. Yang intinya lagi mencari pesugihan waktu itu. Sempat ngobrol, dia itu orang Penggulu. Orang 8 itu salah satu orang itu emang benar-benar mau menuntaskan kehidupan, Mang. Dalam arti menuntaskan kehidupan itu, tahunya dari Bengkulu ke Jawa ke Cilacap ini pulang membawa uang. Karena ada yang bilang seperti itu dari kesepuan Bengkulu Pantai Panjang itu. Tak sebut nggak masalah, namanya tuh. Ini nama asli? Nama asli, itu kesepuannya. Entah itu dia masih hidup atau enggak saya nggak tahu karena udah lepas kontak. Lepas kontak itu saya tahun 2014. Singkat cerita itu mereka itu ingin
punya uang biar menutup hutang-hutang yang ada di Bengkulu itu 100 juta. Saya down. Lah uang dari mana mas? Pokoknya saya itu mimpi ketemu dengan panjenengan. Saya pulang membawa uang. Aku mikir dan sempat saya bingung mang. Saya orang biasa sama kayak panjenengan. Oh bisa mengambil uang itu dari mana? Ketemunya di daerah mana mas? Di Serandil itu. Di Serandil? Iya, di Serandil. Tak pulanglah ke rumah saya. Berdiskusi, ngobrol. Saya punya teman. Teman itu lagi belajar ilmu kejawen. Nah, ngobrol, menyambung. Teman saya ini bilang, Mbah, saya punya teman yang punya BK. Dia ada di Tinggarjaya. Nah, si Kirwan ini langsung, ayo kita berangkat. Nanti dulu, berangkat itu emang nggak ada syarat. Lah teman saya ini bilang, sesajinya itu gampang, pakai dupa. Gitu loh. Ke sana bertemu dengan orangnya itu nggak pernah pakai baju. Cuma pakai celana hitam. Dia hidupnya itu nggak di rumah, di hutan. Dia membawa satu kotak warnanya hitam itu. Kotak warnanya hitam. Kotak hitam itu adalah betara karang. Ketemu, ngobrol sampai mengadakan ritual di hutan itu. Di makam Cina. Daerah mana itu? Tinggarjaya, Jatilawang. Karena yang punya betara karang itu orang Tinggarjaya. Hampir 3 hari kalau nggak salah itu, saya itu mimpi ke depannya ini pasti ada ganjalan yang nggak enak. Padahal saya nggak tidur. Bisa kayak orang mimpi, kan aneh. Saya lagi bengong duduk, kayak ada suara tanpa rupa. Menjalani hal seperti itu, emang kamu sanggup? Saya sempat down. Loh ini suara dari mana? Ternyata itu suara dari makam yang ada di Tinggarjaya, makam Cina itu. Berjalan waktu, mengadakan ritual, itu menggunakan dupa. Dupanya itu digigit, dimakan. Sama yang punya betara karang itu. Satu bungkusnya itu bisa langsung kemakan. Tanpa ada sisa. Nah, teman saya ngomong, Mbah, itu ritualnya cuma seperti itu. Aku kayak orang gak yakin loh. Yang punya betara karang itu ngomong, ini betara karang saya lagi minta darah. Lah darah apa? Yang penting darah hewan. Nah setelah udah beli kambing itu, nggak taunya teman saya pinjam uang ke teman saya. Tidak ngomong dengan saya. Itu 3.500.000. Kambing itu dibawa ke lokasi itu disembelih. Diambil darahnya. Lah darahnya itu dimasukin ke salah satu wadah itu. Terus dibawa masuk ke dalam. Saya ingat dan saya juga melihat. Betara karang itu dibuka. Besarnya itu serokok samsu. Dibuka, dia kayak berdiri. Terus darah itu nggak sampai 15 menit habis. Nggak ada sisa sama sekali. Setelah makan darah itu, disuruh ritual di makam Cina itu. Lagi ritual, sudah mencapai berapa hari, itu sekeluar dari hutan, itu membawa bambu segini Pak. Mang. Bambu segini, itu dibikin rajut kayak kotak kayak gini. Bikin kotak, itu dalamnya apa?
uang semua, tapi nggak bisa dipegang, cuma bisa dilihat. Itu bilang kayak gini, saya masih ingat ucapannya mereka. Ini nanti ritual harus membaca salah satu ayat yang ada di Quran. Saya bingung, aduh saya nggak bisa baca Quran. Saya ngomong sama gitu Mang, sama si Yatno. Kalau kamu nggak bisa, ya ini yang punya hajat. Suruh ritual di dalam makam. Masuklah si Kirwan ke dalam makam. Di situ dia membaca apa saya nggak tahu. Terus karena ada salah satu ucapan yang bikin fatal katanya. Keluarlah Kirwannya itu. Saya kurang paham waktu itu. Pokoknya ada salah satu ucapan, nggak boleh ngucapin itu, keucap. Jadi fatal. Nah keluar, sambil ngobrol di sebelah makam itu Kiai datang. Sampai ini itu bilang, ini lagi pada ngapain di sini? Lagi jaroh. Saya bilang kayak gitu Mang. Loh jaroh kok berapa hari nggak pulang-pulang? Karena belum ada petunjuk. Pak Kiai itu sampai ngomong kayak gini. Kalau toh situ pada ritual di sini tidak ada di saya nggak ada ridho dari Gusti Allah, nggak bakalan tercapai. Lah padahal di situ Mang udah berapa banyak uang yang kita keluarkan. Nah setelah itu badan saya ini gemeter. Loh kok terjadi sampai kayak gini? Ada apa sebenarnya? Ternyata itu ngomong sama Pak Kiai. Biar orang-orang ini cepat pulang. Nah setelah itu saya ngobrol dengan Kiai sampai berdebat panjang lebar. Sampai saya masih ingat ucapan itu, kalau nggak pulang dari sini nanti tak habisin. Nanti tak teluh gitu kan, kalau biasanya kan teluh. Lah berjalan waktu, saya pulang ke rumah, ini perut saya Mang, ini besar. Setelah debat dengan itu, perut saya itu besar. Itu debat tentang apa itu? Masalah apa? Masalah yang makam itu. Karena makam itu tidak boleh buat kayak gitu Mang. Karena udah ada kong kali kong dengan si karena biar cepat ini sebenarnya cepat pulang. Kita cepat pulang. Tapi pulangnya tidak membawa hasil. Makanya tak terjang, tetap tak terjang. Karena saya sudah menghabiskan uang banyak. Ini 8 orang itu ikut semua? Ikut semua. Mereka ini 8 orang siapa ya? Maksudnya pengusaha apa? Kalau Kirwan itu, saya masih ingat itu sawit. Gara-gara bangkrut. Kalau yang lainnya nggak tahu? Kalau yang lain itu usaha pedagang. Ada yang jualan apa dan juga mungkin ya sama susah makanya mereka mengikuti Jawa. Katanya di Jawa itu banyak harta yang bisa dibawa pulang, mungkin bisa dijual di wilayah Bengkulu. Karena perut saya besar itu, saya itu pulang ke Serandil, menemui saudara saya, kakek saya. Nah setelah ketemu dengan kakek saya ngomong kayak gini, badan kami itu nggak sembarangan, ada benda. Kakek saya itu langsung masuk ke dalam itu mengambil kain kafan Mas, Mang. Kain kafan itu saya suruh tiduran. Nah saya suruh tiduran itu, langsung saya itu ditutup dari sini ke sini itu pakai kain kafan. Dengan dibacakan ilmu kejawen kakek saya. 2 kali bacaan kakek saya membaca itu, ini langsung keluar darah dari sini. Kayak jepat gitu loh. Juga pas waktu saya juga teriak, nggak kuat nahan. Berjalan waktu itu hampir 10 menit atau 15 menit. Ini dibuka, ini cuma di badan saya ini cuma ada paku sama seng.
Bekasnya ini masih ada ini. Nah, setelah itu kakak saya ngomong kayak gini, kamu lagi ribut dengan siapa? Saya habis nolongin orang, temen dari Bengkulu itu lagi mencari harta karun lah, tahunya kan harta karun. Di Tinggarjaya, di kuburan Cina, iya. Jangan main-main di situ. Nah di situ saya down mas, saya down, sambil merenung, mikir gimana. Saya sudah lama menolong orang ini tapi belum ada kepastian. Nah saya berdiskusi dengan adik saya sendiri, dengan adik saya. Ini teman Kirwan dan teman-temannya itu gimana ya, karena belum ada perubahan. Adik saya itu mengasihkan saran, coba ke Meranggi. Lah saya ke sana ke Meranggi, bertemu dengan salah satu juru kunci. Saya silaturahim, ngobrol, intinya ingin mencari dana lah, istilah kata mencari uang buat bayar utang yang ada di Bengkulu itu. Dia mengasih sesaji itu banyak banget mang. Sesajinya itu banyak, tapi nggak boleh pakai istilah kata kayak nampan. Harus pakai daun semua, takir apa ya. Itu ada 27 takir sesajinya itu di Meranggi itu. Berangkatlah ritual di situ, saya pun melihat posisi waktu itu dengan Kirwan, dengan adik saya. Melihat posisinya itu, ada suara mang, kalau kamu ingin membawa harta ini, kamu harus membeli salah satu berwujud kewan. Sapi, saya masih ingat sapi, kambing, ayam. Karena waktu itu saya nggak ada uang, saya beli ayam mang. Ayam itu cemani. Harganya itu 1 juta. Nah, setelah dibawa ke sana, mau ritual itu jam 1 malam, udah siap golok buat motong, dan juga udah dikasih kafan. Mau ini bukan ayam, anak. Anaknya siapa itu? Anaknya Kirwan. Lihat, saya pun dengar, adik saya pun dengar. Ayah tega mau bunuh saya, itu kata-katanya. Nah, Kirwan ini sampai gemeter kayak gini. Akhirnya gagal, nggak jadi, dipotong ayam itu. Nah, terus berkonsultasi dengan juru kunci di situ. Kenapa mundur? Ayamnya nggak jadi saya potong. Karena ayam itu adalah anak saya. Saya dengar, mbahnya juga dengar. Kamu beli kambing aja. Nah, pulanglah ke rumah saya, ngobrol. Saya mau ngopi pun jadi nggak ngopi. Istri saya juga ngomel-ngomel terus. Udah berapa hari kamu nggak tidur? Apa mau dilanjutin kayak gini? Saya sampai ngomong. Sebelum dia berhasil, masih saya terjang. Nah, aku konfirmasi dengan istri. Alhamdulillah istri saya itu megang uang, Mang. Itu 2,5 juta. Tak beliin kambing kecil. Cempe lah. Kalau orang Jawa itu bilang cempe. Tak bawa ke sana. Nah, sebelum melangkah ke Meranggi, ini saya ada tantangan sangat luar biasa. Tantangan sangat luar biasa. Sampai saya nangis di situ dengan adik-adik saya. Dengan si Kirwan, sampai saya nangis. Cobaan apa yang aku jalani malam ini? Berat banget. Lagi bawa kambing, Mang. Hujan. Lewat alas. Itu nggak tahu jalan. Padahal udah deket. Saya sambil bengong, ngerokok dengan adik saya itu tahu-tahu ada nenek-nenek datang. Itu bawa lampu dian itu loh, Mang. Yang pakai botol, pakai itu jalan.
ngomong kayak gini, mau kemana mas? Mau ke Penembahan Meranggi. Lah itu Meranggi. Nunjuk ke situ. Astagfirullahaladzim. Berarti kita ini diketerin loh bang. Lagi susah diketerin di hutan. Nah setelah ngasih petunjuk itu, saya melangkah, melihat ke belakang ini udah orang itu nggak ada. Sampai saya ke Meranggi, bertemulah dengan orang itu, aku cerita. Orang itu siapa ya? Juru kunci. Juru kunci. Iya, cerita, Mbah, aku tadi bertemu dengan salah satu perempuan tua di bawah. Tapi setelah saya tengok, kok nggak ada. Mbahnya juru kunci itu bilang kayak gini, oh itu yang menunggu di pohon tai. Lah aku bingung, pohon tai, pohon apa? Sampai saya mengutarakan, Mbah, saya ini lagi susah. Kenapa kok dibikin susah? Cobaan apa yang aku jalani? Itu Kirwan ikut terus ya? Ngikut terus Pak. Dari biayanya, saya yang nanggung. Kenapa nggak Kirwan nggak Karena nggak ada uang sama sekali. Karena iba aja ya? Iya. Kasian gitu. Menolong mereka itu udah hampir setengah bulan. Saya ngasih makan, buat beli bensin mobil. Habis-habisan ya? Habis-habisan. Menanggung 8 orang ini? Iya. Tidur di rumah? Di rumah, tidur di rumah. Setelah berjalan waktu Mang, saya bertemu dengan juru kunci itu, saya itu kayak dipermainkan. Makanya ini buat pengalaman saya sebenarnya. Dalam arti dipermainkan gini, kok kambingnya kecil banget. Saya ngomong ke juru kunci itu Mang, katanya Mbah bilang yang penting ikhlas, harga itu seberapa. Saya jalani, saya kemampuannya segini. Nah malamnya itu mengadakan ritual Mang. Ritual itu jumlah sesaji itu ada 27 sesaji, saya masih ingat. 27 sesaji, ada bubur merah putih, air dan banyak bermacam-macam. Jam 1 malam itu mau dipotong kambing itu. Saya, Kirwan, adik saya dan juru kunci itu, ibunya Kirwan itu ngebel, nelpon ke saya. Mbah, lagi di mana? Saya lagi di Penembahan Meranggi dengan Kirwan. Orang tuanya Kirwan tahu kalau Kirwan mencari pesugihan? Nggak tahu. Nggak cerita ke orang tuanya. Kirwan ngomong kayak gini ke saya, Mbah, apapun yang terjadi yang penting jangan anak saya korbankan. Nah jam 1 malam itu saya membawa golok, tak kasihkan ke Kirwan. Dengan Pak juru kunci itu, dibacain apa saya nggak tahu. Kambing itu berubah wujud jadi orang tuanya. Yang perempuan, yang barusan ngebel sama saya. Sama Kirwan langsung dipotong. Setelah dipotong, kambing ini nggak ada ininya. 10 menit saya terima telepon dari orang tuanya, bahwa orang tuanya itu nggak ada. Nah setelah itu, waktu dipotong itu, saya dapat telepon dari sana bahwa orang tuanya itu meninggal. Kirwan itu kayak orang bingung. Apakah ini yang istilah kata tadi saya ucapkan, siapapun yang penting saya membawa uang buat bayar utang. Nah setelah nyampe ritual di situ, Kirwan itu semalam itu nggak dapat bayangan apa-apa Pak. Mang, nggak dapat bayangan sama sekali Mang. Mimpi enggak, dikasih ini enggak. Pagi jam 3 itu ada juru kunci itu datang nemui
Kirwan ngomong kayak gini, "Mas, kamu itu gagal." Loh, kok gagal? Karena dia marah, meledak, sesaji itu ini Mas, kayak orang kesurupan lah Kirwannya itu. Sampai diacak-acak di tempat sesajinya itu. Setelah kayak orang kesurupan tak bikin reda, Wan mungkin ini bukan jalan kamu. Yang penting kita pulang dulu mikir gimana ibumu. Aku ngomong kayak gitu. Pulang, sampai di rumah, Kirwan nangis. Nangis. Sehari itu nangis. Makan enggak, minum enggak, nangis. Hasilnya enggak ada, tapi korban keluarga. Saya sambil ngomong dengan teman-teman yang orang 8 itu, ini sekarang gimana? Saya sudah habis-habisan nolong situ, dan juga teman saya ini pinjam uang ke teman saya nggak ngomong dengan saya. 3,5 juta. Coba mau gimana? Nah, pikiran saya itu udah pusing. Saya ngobrol dengan kakek saya yang di Serandil itu. Ini udah melangkah berapa hari tapi nggak ada kepastian. Kakek saya bilang kayak gini, coba cari nomor biar mereka cepat pada pulang. Iya, nomor togel. Aku mikir, duh di mana ya? Kalau di sana itu tempat penembahan itu setahu saya itu buat orang jaroh, orang seniman yang ada di Karangbanar. Tapi mungkin rezeki saya dan teman saya buat nolong keluarga saya juga, biar mereka mungkin semua pada pulang. Nah, ini juga ada keganjalan, Mang. Saya baru ngomong nomor itu, badan saya itu merinding. Badan saya itu merinding. Anak saya yang kecil ngomong kayak gini, bahasanya beda. Bapak mau cari apa? Nomor. Emang Bapak bisa? Bilang kayak gitu. Apa Bapak bisa? Anak atau jauh di sana ada gitu kan, Bang. Waktu itu kalau nggak salah umur 5 tahun apa 6 tahun ya. Masih TK sih, Mang. Ngomong kayak gitu. Nah, saya udah bangkit nih saya. Tak coba saya ke sana. Saya, Kirwan dan adik saya sama. Ke sana menemui juru kunci. Mau jaroh. Tapi sebelum berangkat menuju ke lokasi penembahan itu, di tengah-tengah jalan itu ada keganjalan aneh. Ada bayangan, tapi nggak jelas itu wujudnya seperti apa. 3 kali sampai mau menuju ke lokasi, di depan makam itu saya bertemu dengan juru kunci. Pak, mau jaroh silahkan. Syaratnya apa? Beli bunga sama dupa. Tapi juru kunci itu mungkin sudah baca pikiran saya. Cari togel ya? Iya. Nah, disuruh ritual. Nggak tahu pohon apalah, kecil segini. Itu di makam, itu tinggi, putih. Wujudnya pocong. Pocong itu di tengah ini ada tulisan bat angka, tapi warnanya merah. Nomornya itu saya masih ingat, 4048.
Nah, setelah itu saya itu tak beli. Saya telepon orang rumah. Allah. Insyaallah. Tak beli itu 3 angka 048 sama adik saya terus tak telepon, Mas coba beli nomor ini. Kenapa nggak 4 angka? Karena merah. Saya masih ingat ucapan orang tua saya, kalau lagi menepi di makam dimanapun, kalau keluar angka merah itu jangan dibeli. Itu pasti nanti ada efek tumbalnya. Itu orang tua saya waktu itu. Karena saya masih ingat ucapan orang tua itu, orang tua saya emang tak belilah 3 angka. Jam 12 itu saya dapat kabar nomor itu tembus. Itu dapatnya hampir 20 juta lah waktu itulah, kurang lebih hampir 20 juta. Sampai saya ngucap, demi Allah demi Rasulullah, Mang, uang ini silakan bawa buat pulang. Tak bawa ke rumah, orang 8 ini tak suruh duduk waktu itu, tak ceritain dengan apa adanya. Selama 28 hari saya nggak tidur, badan saya tersakiti, uang saya habis banyak. Bukan saya istilah kata meminta imbalan kembali, enggak. Ini yang semalam aku ritual dengan Kirwan, ada uang itu hampir 20 juta. Silahkan dibawa pulang. Orang 8 itu berkemas-kemas, sorenya itu pulang. Nah, pulang di jalan itu orang 8 itu mimpi itu sama, Mas. Katanya lagi istirahat di mana itu, mimpi itu sama. Istri saya pun sama. Mimpinya harus membeli salah satu hewan, suruh dipotong di tepi laut, kambing, tapi enggak dibeli. Nah, Kirwan itu cerita, kemarin saya mimpi setelah beli dapat uang itu, suruh bikin sesuguhan kambing ke laut. Istri saya pun sama, Wan, mimpi kayak gitu, tapi saya uang dari mana? Uang terserahin kamu semua. Setelah nyebrang itu, saya dapat telepon, ngebel ke saya, Mbah, saya kecelakaan. Kecelakaan gimana? Gimana orangnya? Alhamdulillah sehat, cuma mobilnya yang hancur. Ini pulangnya pakai apa mereka? Mobil. Bawa mobil? Iya, bawa mobil. Dari Sumatera ini bawa mobil? Bawa mobil ke tempat saya selama 28 hari ini, bawa mobil. Mobil Avanza hitam. Katanya dari pulang dari tempat saya itu, kayak ada ngikutin, itu ada anak kecil di belakang mobil. Jadi setelah mau masuk ke wilayah Ketapang itu, katanya mobil itu didorong dari belakang sama anak kecil itu. Di situ dia baru bercerita semua. Mobil itu rental, mobilnya hancur. Salah satu perempuan itu korban kakinya ini patah. Oh, 8 orang ini ada wanitanya? Iya, ada wanitanya. Patah kakinya? Kakinya patah. Kirwan itu nggak langsung balik ke rumah, malah balik ke sini lagi, nemuin saya lagi, ke Cilacap lagi. Semuanya? Enggak, cuma satu Kirwan, cuma Kirwan. Pulang katanya takut utang belum lunas. Kejadian mobil itu ternyata rental. Sampai Kirwan itu mau masuk ke jurang, sampai saya tahan-tahan. Karena sudah ambisi frustasi mungkin lah.
kesini gagal, mau di jurang. Akhirnya aku yang kena imbas waktu itu sampai diproses. Ada yang melaporkan bahwa saya ini tempat pesugihan, mengeluarkan habis uang banyak tapi nggak ada hasil. Sampai sempat diproses jalur hukum. Yang laporan siapa itu? Warga? Warga, karena mungkin resah. Karena selalu banyak orang di rumah ya? Banyak orang di tempat saya. Itu sampai diproses dan saya ngomong apa adanya. Ini tamu dari Bengkulu, Pantai Panjang. Punya hajat seperti ini. Intinya dia punya hutang, ingin lunas gimana pun caranya, sudah dijalankan. Saya pun sudah ngomong, saya ini bukan dukun, bukan juru kunci, hanya manusia biasa. Sampai saya diproses, ada 4 hari di Polsek Kroya waktu itu. Sampai selesai, aku mikir, kok aku nulung jadi gini banget ya. Udah uang habis, keproses, sampai istri saya itu marah. Nah, setelah itu Kirwannya ini ke belakang rumah. Di belakang rumah saya kan ada sumur yang nggak kepake, Mang. Mau lompat karena udah nggak kuat bebannya itu, mungkin utang. Sampai saya ngomong kayak gini, udah kayak gini aja, Wan, kamu di sini aja. Tak bikinin rumah lah di belakang rumah saya yang di Gunung Serandil itu, di tempat orang tua. Sampai Kirwan bantu usaha, bantu orang tua saya. Terus setelah waktunya itu aku ngomong sama Kirwan, Wan, emang kamu hidup kayak gini kuat? Kamu kan punya keluarga. Nah, teleponlah ke istrinya, datang ke sini. Ada anaknya? Ada anaknya. Berapa? Anaknya itu ada 3. Ceweknya 2, cowok 1. Dibawa ke sini semua? Bawa ke sini. Setelah dibawa ke sini itu udah menikmati hasil. Dia itu nyadap kelapa di belakang rumah saya itu buat makan sehari-hari. Entah itu kena cobaan apa, Kirwan itu pergi. Kurang lebih itu ya 5 tahunan sekarang lah. Yang saya masih dendam sampai sekarang, Kirwan itu bikin ulah atas nama saya, pinjam uang ke orang tua saya yang buat jaminan waktu itu, nggak ngasih tahu-taunya ada yang minta ke orang tua saya, sampai nama saya itu dijual, nggak ngomong sama sekali. Istrinya dibawa semua? Enggak, istri ditinggal. Anaknya ditinggal juga? Ditinggal juga. Sampai kemarin anaknya nikahan, nggak pulang. Istrinya juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali, Mang. Jadi selama itu Mas Tato yang menanggung biaya? Saya menanggung semua. Sampai sekarang istri saya menanggung. Nah, dari kisah ini bisa diambil kesimpulan apa, Mas Tato? Gini, Mang, selama saya menjalani membantu teman-teman yang lagi susah, yang buat pesugihan ini bagi saya itu bahaya dan juga mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Tapi selama saya menjalankan ini dengan teman saya Kirwan ini, belum ada hasil sama sekali. Tapi sudah keluar banyak dan korban keluarga. Dari togel juga itu ada korban ya? Dan iya, sampai lari ke togel mendapatkan uang. Akhirnya buat mereka alhamdulillah bisa pulang. Ternyata di jalan pun kena musibah. Imbasnya ada. Padahal hanya togel ya? Hanya togel. Kan kita bingung. Makanya dari saya mengikuti arus dari teman-teman, ternyata malah
bukannya menaikkan di tempat yang benar, malah masuk ke jurang. Iya. Saya pun masuk ke jurang dengan keluarga saya dalam arti beban utang. Dan juga kayak yang bersangkutan ini antara Kirwan dan teman-temannya itu ada hasil, toh itu cuma sedikit tapi mobil yang parah. Karena juga ada istilah kata, juga ada apa ya, keganjelan mungkin lah, ada imbasnya juga. Uang 20 jutanya itu dibagi-bagi? Nggak tahu, penting tak serahin di meja, tak serahin sama Kirwan waktu itu. Mungkin oleh Kirwan ini dibagi-bagi untuk ongkos ya? Saya nggak tahu. Karena saya mengambil 1.000 perak pun saya nggak mengambil. Efek melakukan pesugihan ternyata panjang ya? Panjang juga buat pengalaman bagi saya ini yang belum terjun lah, jangan sampai terjun hal seperti ini. Karena ya ini buat pengalaman saya, dengan mungkin tak bisa tak ceritain dengan anak saya dan cucu saya kalau mungkin saya dikasih umur panjang. Jangan sampai susah seperti apapun, pasti ada jalan keluar. Asal salah satu ikhtiar. Ikhtiar itu enggak perlu menumbalkan ini itu nggak usah. Kalau mereka yang ingin melakukan pesugihan di Serandil dicegah oleh Mas Tato? Ya kalau saya tahu, di situ kan jeruk kunci nggak cuma satu. Oh banyak ya? Banyak. Jadi seperti tour guide gitu ya? Iya. Banyak begitu? Kalau yang jeruk kunci yang di Serandil yang asli itu Mbah Jaruk. Itu yang mempunyai SK. Dan saya hanya membantu Mbah Jaruk tahun-tahun ini dengan kegiatan satu suronya itu. Bikin acara katanya? Ya. Kalau bikin acara larungan, saya yang mendata semua. Oke, jadi sebenarnya Gunung Serandil ini untuk tempat apa Mas Tato? Kalau orang luar itu bilang katanya tempat pesugihan. Tapi kalau di Serandil ini hanya tempat jaroh. Dengan Gunung Kawi hampir sama? Atau Beda, Kemukus? Beda. Kalau Gunung Kemukus kan harus ada pasangan. Kalau ini nggak ada pasangan. Kalau dengan Gunung Kawi? Dengan Gunung Kawi beda. Beda juga? Beda. Tapi orang menganggapnya selalu dengan sebutan Jorah ya? Jaroh. Istilah kata soan. Kalau orang Jawa itu bilang soan. Jadi mereka kadang belok ke kiri ya? Ya di situ mintanya berbeda. Perbelokannya beda. Kalau yang mengambil ke kiri, kalau orang sana-sana itu bilang itu nyupang katanya. Ketahuan ya? Ketahuan. Tapi kalau yang muternya ke kanan ngikutin arus jam, itu yang istilah kata ingin mempunyai jabatan atau usaha. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi seorang kelasnya Kuncen pun seperti Mas Tato ini menyarankan tidak untuk melakukan pesugihan ya? Ya kalau efeknya bisa sangat berat ya? Berat. Sampai hari ini terasa efeknya ya? Terasa. Ini badan saya ini merinding nih Mas. Bulu lagi merinding semua. Ya. Jadi yang mendekati pun terkena dampak ya? Terkena dampak. Memang ini apa yang dirasakan Mas Tato di lingkungan kita sekarang nih? Satu, ada yang mendengarkan? Energinya itu terlalu tinggi. Ini energinya tinggi banget. Ini badan saya merinding semua ini. Bulu kuduknya merinding semua. Dan juga dengan kondisi ini, yang lagi saya rasakan ini berat di badan saya. Berat banget. Berat ya? Berat. Kehadiran mereka mungkin ya? Iya, ini yang di leher juga lagi berat banget. Mumpung ini juga ada salah satu jeruk kunci yang di sini juga ada. Nanti tak suruh bantu yang ada di leher saya. Mudah-mudahan bisa, jangan ganggu saya karena saya juga ini istilah kata menceritakan izin sama luhur yang ada di sini, menceritakan yang pernah saya alami, membantu teman malah jadi korban. Ya. Ya mudah-mudahan dari para teman-teman yang melihat saya pribadi yang lagi di channel AM ini hanya motivasi saya, kalau bisa jangan menjalankan hal seperti itu. Lebih baik menjalankan yang positif saja,
jangan yang negatif. Ya. Harapannya untuk Kirwan apa? Ya, kalau menonton. Ya, buat temanku yang pernah berjalan bareng dengan saya, yang dulu pernah dialami, jangan sampai terulang kembali. Mudah-mudahan jalan Allah lah yang nanti akan menuntun kamu biar kamu itu sadar. Rezeki itu kita nggak cari, emang susah, harusnya kita cari, tapi dengan keluar keringat kita sendiri. Usaha jualan atau apa, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi mengharap Kirwan hadir ke sini ya? Iya, mudah-mudahan hadir lah dalam menemui istri dan anak. Ya, membangun kembali, biar tertata kembali seperti yang dulu biarlah berlalu. Cari hidup yang baru, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Oke, Sobat Malam Mencekam dan sobat yang berada di wilayah Cilacap ya. Demikian kisah dari Mas Tato. Kita dapat pelajaran kembali bahwa pesugihan itu memang sangat berbahaya ya. Mas Tato, terima kasih. Sehat selalu, mudah-mudahan semuanya segera beres ya. Sukses kembali. Satu nusa, satu bangsa, Indonesia. Nah, itu pedomannya luar biasa juga. Mang Ai dan tim undur diri dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.